IPA mobil konvensional kapasitas 5 liter per detik. Kementerian PUPR Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2021. IPA mobil sistem konvensional kapasitas 5 liter per detik ini dirancang untuk mengolah air baku berupa air tawar dengan kekeruhan maksimal 600 NTU dan warna maksimal 100 PTCO. Sistem dirancang untuk menghasilkan air produksi yang memenuhi standar air minum sesuai Permenkes nomor 492/2010. Unit IPA dirancang di atas truk secara khusus dengan konfigurasi wingbox dan berpenggerak roda 4x4 sehingga memiliki kemampuan jelajah dan mobilitas untuk melewati medan di seluruh Nusantara. Prosedur yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian IPA mobil. Perkirakan jarak antara unit IPA dengan sumber air baku atau air asal. Air baku bisa berupa air yang diambil dari sungai, kali, danau, mata air, waduk, atau air banjir. Jarak ideal maksimal adalah 80 meter. Unit IPA yang terdapat dalam unit truk didesain untuk mengolah air baku dengan kekeruhan maksimal 600 NTU dan warna maksimal 10 PTCO. Lakukanlah analisis terlebih dahulu kondisi airnya sebelum operasional dimulai. Untuk melakukan pengetesan kondisi air baku, telah disiapkan water test kit berupa turbidity meter untuk kekeruhan dan colorimeter untuk warna. Selanjutnya, posisikan kendaraan dengan baik dan aman jika area dirasa sudah memenuhi kriteria, kemudian persiapan untuk menurunkan jack stand dan membuka wingbox. Hydraulic jack stand. Hydraulic jack stand dan pintu wingbox dioperasikan melalui power pack. Untuk itu, aktifkan dahulu power pack dengan menyalakan mesin kendaraan. Putar saklar utama power pack, saklar cut off ke posisi on, dan pompa akan berbunyi, yang artinya power pack siap dioperasikan. Power pack mendapatkan sumber daya dari baterai kendaraan, maka biarkan mesin kendaraan tetap hidup agar suplai daya tetap stabil. Setelah posisi wingbox sudah terbuka atau tertutup, matikan kembali power pack dengan putar saklar cut off ke posisi off. Wingbox. Hydraulic wingbox diatur melalui power pack yang sama dengan power pack hydraulic jack stand. Hidupkan mesin kendaraan selama pengoperasian wingbox. Karena power pack mendapatkan sumber daya dari baterai kendaraan, maka biarkan mesin kendaraan tetap hidup agar suplai daya tetap stabil. Persiapan operasional. Persiapan operasional dimulai dengan mengeluarkan komponen dan perlengkapan dari lokasi penyimpanannya, lalu lakukan koneksi pada sistem saluran air dan jaringan listrik. Pengoperasian genset. Pasangkan terlebih dahulu arde atau kabel ground ke tanah. Buka keran bensin ke posisi on, ke kiri berlawanan arah jarum jam. Tarik tombol choke. Putar saklar ke posisi on, dan selanjutnya ke posisi start. Setelah genset hidup, nonaktifkan tombol choke ke posisi awal. Selanjutnya, setelah menyalakan genset, hubungkan kabel utama kontrol panel ke genset. Mengeluarkan tangki pelarut dan mempersiapkan hand mixer serta timbangan untuk proses persiapan pembuatan larutan kimia. Persiapkan water test kit dalam hal untuk pengetesan air. Ambil sampel air dan lakukan analisa kualitas air baku menggunakan flokulator jar test dan water test kit untuk mengetahui karakteristik air baku. Hal ini terkait pada pemberian dosis bahan kimia yang akan digunakan nantinya. Koneksikan selang intake pump atau submersible pump menuju RWT atau langsung ke clarifier. Persiapkan engine pump dan koneksikan selangnya dari RWT menuju inlet clarifier. Sebelumnya, pastikan bahan bakar engine pump cukup untuk operasional. Pastikan posisi engine pump aman tidak bergeser saat hidup dan terhindar dari air. Koneksikan selang dari filter tank yang akan menuju bladder tank. Koneksikan selang dari bladder tank menuju kran umum. Bentangkan tangki RWT jika diperlukan dan tangki bladder pada tempat yang datar dan rata. Hindari penempatan di atas permukaan yang mengandung benda-benda tajam
seperti batu tajam dan ranting atau akar pohon yang berpotensi merusak tangki. Mulai lakukan pengisian clarifier hingga penuh. Persiapan unit IPA mobil. Pertama, cek kondisi peralatan elektrik, diantaranya pompa dosing, electric mixer, injeksi valve, dan sambungan-sambungannya. Pastikan semuanya berfungsi baik. Kedua, pembuatan larutan bahan kimia. Bahan kimia yang disediakan dan akan digunakan antara lain koagulan PAC, koagulan polimer, netralisan soda es, disinfektan kaporit. Pembuatan masing-masing larutan berdasarkan komposisi hasil pengujian pada flokulator jar test. Ketiga, isi chemical tank yang akan digunakan hingga 3/4. Pengisian dilakukan dengan membuka valve kuning yang terdapat pada bagian bawah filter tank. Hal ini dapat dilakukan jika filter tank sudah penuh. Keempat, mengaktifkan sistem dosing elektronik melalui kontrol panel. Satu pompa dosing dikontrol oleh satu switch di kontrol panel. Kontrol panel sebagai pusat kontrol untuk menghidupkan dan mematikan sistem dosing, pompa filter, dan output listrik untuk kebutuhan alat elektronik lainnya. Jika clarifier dan chemical tank sudah penuh, maka sistem pengolahan air siap dijalankan dengan mulai mengaktifkan pompa filter. Kapasitas produksi IPA mobil 5 liter per detik atau setara dengan 15 hingga 20 meter kubik per jam atau tergantung bukaan valve inlet. Hal ini bisa dipantau melalui debit input pada flow meter manual dan debit output pada flow meter digital. Pengoperasian khusus. Pengoperasian filter tank, proses backwash, rinse, dan service. Pertama, proses backwash. Buka semua valve pada jalur water backwash V2, V3. Lalu hidupkan backwash pump atau filter pump. Biarkan proses backwash berlangsung selama 10 menit atau sampai air yang keluar dari drainnya sudah kelihatan jernih. Proses berikutnya yang kedua adalah rinsing atau pembilasan media. Buka valve pada jalur water feed V1, V5. Biarkan proses rinsing berlangsung selama 30 menit atau sampai air. Yang ketiga adalah posisi servis atau posisi normal operasional. Buka valve pada jalur water feed V1, V4. Pengoperasian kontrol panel. Seluruh sistem kelistrikan pada unit IPA diatur melalui beberapa kontrol panel dan sistem dapat dioperasikan secara otomatis ataupun manual. Untuk sistem otomatis, pertama, panel power distribution untuk mengatur on atau off pompa filter, panel kontrol dan tombol-tombolnya. Kedua, panel dosing pump dan mixer untuk mengatur on atau off pompa dosing dan mixer yang terdapat pada tangki kimia. Ketiga, panel multimedia, unit pompa submersible, dan lain-lain untuk mengaktifkan dan menonaktifkan output daya pada saklar dan steker yang bisa dipergunakan untuk keperluan daya komponen elektronik lainnya di luar sistem IPA. Misalkan untuk charging HP, lampu penerangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem manual artinya, tidak ada pengaturan otomatis dari timer ataupun level switch control. Start pompa dosing dilakukan oleh operator. Untuk menjalankan sistem manual ini, operator hanya memindahkan selektor switch ke posisi M, maka komponen terkait akan langsung menyala. Penanggulangan masalah. Beberapa masalah pada pengoperasian sistem IPA konvensional mungkin terjadi. Untuk itu, pada setiap unit IPA mobil akan disertakan juga buku manual, di mana di dalamnya termasuk penjelasan penanggulangan masalah. Panduan keselamatan spesifikasi listrik. Potensi bahaya listrik terjadi saat melakukan servis dan maintenance pada local control panel, pompa, mixer, dan instrumentasi. Benda bergerak. Potensi bahaya dari benda bergerak terjadi saat melakukan servis atau inspeksi pada pompa sentrifugal, valve, mixer, dan generator atau genset. Bahan kimia berbahaya. Terjadi kebocoran dari bahan kimia berbahaya karena penyimpanan yang tidak sesuai dengan MSDS bahan kimia tersebut. Baca dengan seksama setiap MSDS dari setiap bahan kimia yang akan digunakan. Bahaya jatuh.
Bahaya jatuh terjadi ketika melakukan maintenance atau inspeksi pada tempat-tempat tinggi seperti automatic valve inlet, automatic valve, dan manual valve yang berada di atas komponen pada puncak tangki.